Selamat pagi semuanya, terkhusus dosen pengampu saya mata kuliah pengantar akuntansi, Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Perkenalkan, nama saya Tiar Monika dengan NIM C1B021251 ruang R003, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang akuntansi dan lingkungannya. Akuntansi merupakan cabang keilmuan yang membahas tentang cara mencatat, meringkas, menghitung, dan mengolah suatu rincian biaya dalam aktivitas keuangan. Biasanya akuntansi berhubungan erat dengan aktivitas perusahaan karena menjadi dasar pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya adalah karakter dan jenis perusahaan. Berdasarkan jenis usahanya, perusahaan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan jenis ini terlebih dahulu mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, kemudian dijual kepada pelanggan. Contohnya adalah perusahaan perakit mobil. Yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan jenis ini menjual produk, akan tetapi tidak membuat produk yang dijualnya, melainkan memperolehnya dari perusahaan lain. Contohnya adalah Indomaret dan Alfamart. Yang ketiga adalah perusahaan jasa. Perusahaan jenis ini tidak menjual barang, tetapi menjual jasa kepada pelanggan. Contohnya adalah jasa konsultan dan telekomunikasi. Ditinjau dari karakteristik bentuk organisasinya, perusahaan dibedakan menjadi 3, yaitu perusahaan perorangan. Perusahaan ini dimiliki oleh satu orang, sehingga apabila perusahaan memperoleh keuntungan atau kerugian, maka akan ditanggung sendiri oleh si pemilik tunggal. Yang kedua adalah perusahaan persekutuan. Perusahaan ini dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang dibentuk atas dasar kepercayaan. Yang ketiga adalah perusahaan persero. Kepemilikan persero terbagi kepada lembar saham, artinya modal perusahaan diperoleh dari hasil penjualan saham kepada para pemegang saham. Selanjutnya adalah peran akuntansi dalam perusahaan. Yang pertama, dasar pertimbangan bisnis. Yang kedua, perencanaan, pengontrol, dan pengawas persediaan barang. Yang ketiga, menentukan laba rugi perusahaan. Yang keempat, alokasi keuangan. Dan yang kelima, alat evaluasi perusahaan. Kegunaan informasi akuntansi bagi pengguna. Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan sangat berbeda-beda, tergantung pada jenis keputusan yang hendak diambil. Para pengguna informasi akuntansi dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Yang termasuk ke dalam pengguna internal adalah yang pertama, direktur dan manajer keuangan. Yang kedua, direktur operasional dan manajer pemasaran. Yang ketiga, manajer dan supervisor produksi. Yang termasuk dalam pengguna eksternal adalah yang pertama, investor. Yang kedua, kreditur. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, badan pengawas pasar modal. Dan yang kelima adalah ekonom, praktisi, dan analis. Selanjutnya adalah double entry bookkeeping. Sistem double entry bookkeeping dalam bahasa Indonesianya adalah pencatatan ganda, merupakan sebuah konsep transaksi di mana setiap transaksi di dalamnya akan melibatkan minimal 2 akun. Sistem pembukuan dengan metode double entry pada umumnya digunakan oleh perusahaan untuk memantau kondisi keuangan serta persediaan yang dimilikinya. Selanjutnya, spesialisasi di bidang akuntansi. Pada umumnya, akuntansi dibedakan menjadi 2 bidang, yaitu akuntansi publik dan akuntansi intern. Akuntansi publik adalah akuntansi yang memberikan jasanya untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang keuangan. Jenis pekerjaan yang biasanya dilakukan adalah pemeriksa laporan keuangan. Yang kedua adalah akuntansi intern. Akuntansi intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan tertentu. Akuntan intern terdapat di berbagai organisasi, baik berupa perusahaan maupun organisasi nirlaba seperti rumah sakit. Selanjutnya, profesi akuntansi. Yang pertama, pemeriksa eksternal. Dilakukan oleh akuntan publik yang memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan klien. Yang kedua adalah akuntansi umum. Melakukan pencatatan atas transaksi harian dan menyiapkan laporan keuangan. Yang ketiga adalah akuntansi biaya, menentukan serta menyiapkan laporan harga pokok produksi. Yang keempat adalah sistem informasi akuntansi, merancang sistem pemrosesan data akuntansi. Yang kelima adalah akuntansi pajak, menyiapkan dan melaporkan perhitungan pajak, penghasilan, serta melakukan perencanaan pajak.
Yang keenam adalah pemeriksaan internal. Auditor internal mengevaluasi efisien dan efektivitas kinerja unit maupun perusahaan secara keseluruhan. Etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku, perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus bagi akuntan. Berikut adalah etika profesi akuntansi. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Mereka memiliki tanggung jawab tidak hanya pada pengguna jasa atau klien, tetapi juga pada rekan sejawat dan masyarakat secara umum. Yang kedua adalah integritas. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Yang ketiga adalah objektivitas. Etika profesi akuntansi dengan prinsip objektivitas ini mengharuskan para akuntan untuk bersikap adil, tidak berprasangka, tidak memihak, tidak dibawa pengaruh salah satu pihak, serta jujur secara intelektual. Yang keempat adalah kerahasiaan. Mengingat akuntan adalah profesi yang berhubungan langsung dengan data keuangan, mereka juga harus mampu memegang prinsip kerahasiaan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi dan lingkungannya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.